membahas tentang ujian. Ya, tunggu sebentar loh. Jadi yang harus disiapkan untuk ujian, ya, kalian catat, ya. Jangan lupa hari Rabu ya, hari Rabu kuliah umum, ya. Yang disiapkan tentang ujian UAS, wawancara, bentuknya wawancara, ya. Bentuknya wawancara dengan 1 orang partisipan, 1 sampai 3 orang ya, 1 orang aja apa, ya. Terus temanya ya, wawancara, partisipannya 1 orang. Jadi kalian yang ditanya 1, jadi berdua. Ya. Terus temanya bisa melanjutkan tema proposal yang kemarin, bisa tema KTTA, ya. Bisa juga tema baru, terserah ya, tema baru seperti apa. Tapi kalau aku sih boleh tema baru, silahkan. Tapi jangan tema yang ini ya, jangan tema yang private, misalnya bagaimana hubungan pandemi dengan hubungan cinta kalian jarak jauh. Nah, jangan ya. Nanti aku mendengarnya pun nggak konsentrasi karena ini video. Kalian harus rekam, ya, video. Nah, oke. Terus, jadi wawancaranya by Zoom boleh dan direkam. Jadi ini harus ada audio dan videonya, ya. Terus kalau memang misalnya ada partisipannya, kalian tanya bersedia nggak dia direkam pakai video. Nah, tadi kalau misalnya dia bersedia direkam tapi nggak mau kelihatan mukanya, kalian blurkan aja juga nggak apa-apa, it's okay. Ya, oke. Ya. Terus yang dikumpulkan, 1 pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara yang berisi ringkasan topik wawancara dan panduan pertanyaan. Itu 1. 2, bukti ketersediaan partisipan untuk diwawancara. Misalnya, kalian WhatsApp dia, bukti screen capture. Atau misalnya di dalam video itu kalian tanya langsung, mau nggak direkam? Boleh nggak? Boleh. Tidak, boleh. Atau email, boleh. Ya, bukti ketersediaan untuk direkam. Kedua, video rekamannya. Bagaimana proses wawancaranya seperti apa. Terus itu yang ketiga. Ya, jadi pertama pedoman wawancara, kedua bukti kesediaan partisipan untuk diwawancara dan direkam, ketiga videonya, video wawancaranya, keempat transkripnya. Transkrip pertanyaan apa aja. Kelima, pembahasan dan kesimpulan. Bagaimana kalian menyimpulkan hasil wawancara, ya. Dan keempat, penjelasan mengenai proses atau cara penarikan kesimpulan. Jadi tadi kesimpulannya apa dan cara menyimpulkannya seperti apa, itu kalian harus terangkan. Jadi ada 6 file yang harus kalian kumpulkan. Ya. Itu 6 file. Nah, ini kemarin 15 sampai 30 menit. Jadi kalau 15 sampai 30 menit ya, itu terlalu besar filenya. Nanti aku kasih tahu 10 menit aja kali ya, nggak usah terlalu lama-lama. Ya. Pertanyaannya juga nggak usah panjang-panjang ya. 5 pertanyaan, 10 paling banyak. Jadi partisipannya juga nggak usah terlalu banyak. Kalau bisa 1 ya 1 aja ya. Ya, oke. Jadi ini tidak usah pusing-pusing. Kalau misalnya kalian punya saudara, mungkin dia bekerja selama pandemi ini online, misalnya dia bekerja WFH. Kalian topiknya gini aja, preferensi WFA, WFO setelah masa pandemi. Jadi selama pandemi ini kalian kan WFH misalnya gitu kan. Nanti misalnya setelah pandemi ini enaknya WFH apa WFO juga gitu. Itu jadi topiknya yang ringan-ringan aja, tapi jangan pula itu yang kayak tadi itu ya. Jangan pula topiknya tapi kalau misalnya topiknya gini, ada restoran baru, ya kan? Selama masa pandemi ini
bagaimana pelanggannya. Nah, itu boleh ya. Jadi yang penting jelas topiknya. Mau sesuai proposal kemarin oke, proposal ujian, mau sesuai proposal KTTA juga boleh. Mau yang lain juga boleh. Oke. Nah, ya. Jadi waktu wawancaranya ini masih dalam diskusi 15 sampai 30 menit ya. Belum ada keputusan ya. Terus rekamannya seperti apa, tapi kalau aku pikir sih sarannya sih rekaman Zoom atau di YouTube, link YouTube, tapi belum final juga. Nanti versi finalnya dikasih tahu. Ya. Terus opsinya di Google Drive apa gimana? Itu belum, sepertinya sih biasanya Google Drive ya. Terus begitu, ya. Jadi untuk ujian ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau bertanya? Udah jelas semua ujiannya? Sensei, izin bertanya Sensei. Siapa itu? Faris Sensei. Oh ya Faris, silakan Dek. Oh iya, berarti outputnya berbeda-beda ya Sensei? Maksudnya outputnya berbeda. Output dari filenya atau gimana? Belum didiskusikan atau bagaimana Sensei? Output. Ini kan ada yang video, ada pedoman. Oh kan enggak, berbeda. itu harus semua, itu semua. Itu dalam satu paket. Ya video iya, pedoman iya. Baik, terima kasih Sensei. Ya, jadi yang dikumpulkan dalam satu folder. Nanti folder itu isinya pedoman wawancara, bukti ketersediaan partisipan untuk direkam, videonya, terus transkripnya, terus pembahasan dan kesimpulan. Terus yang keenam penjelasan mengenai proses kesimpulan. Berarti ada Word-nya, ada video, ya. Jadi 6 dokumen yang akan 6 file yang akan kalian masukkan ke dalam satu folder. Itu nanti di zip, dimasukkan ke ya gimana kalian kemarin lah, ke portalnya Stan misalnya kan, ya. Gitu. Jadi aku menilainya nanti di situ. Jadi bobotnya yang paling banyak ya pas pelaksanaan wawancara, video, dan pengambilan kesimpulan. Gitu ya. Bobotnya paling banyak di situ nanti ujiannya. Tapi nanti gini, minggu depan kan kalian ada Rabu kan ada kuliah ya, kuliah umum ya. Jadi Faris, pastikan semua di kelas 507 ini hadir ya, Dek ya. Ya, pastikan 507 ini hadir. Aku tidak tahu itu kita perlu kuliah lagi minggu depan atau gimana, tapi nanti sebelum ujian kalau kalian bersedia, kita kumpulkan sama dengan teman-teman kalian di 2 kelas yang lain, ya. Membahas final exam seperti apa bentuknya ya dan bobot penilaiannya seperti apa. Ya, Dek ya. Oke. Ada pertanyaan lain mengenai ujian? Saya Sensei izin bertanya lagi. Ya, silakan Faris. Habis itu siapa? Kalau misalnya live langsung boleh nggak Sensei kayak live direkam bukan via Zoom? Kayak misalnya kita udah nemu nih orangnya. Apakah boleh Sensei? Pokoknya nanti ada yang kau kirimkan berupa file rekaman. Entah gimana pun caranya, ya. Entah itu Zoom, entah itu pakai HP, entah itu pakai suka mau aja. Tapi nanti kau kirimkan sama aku filenya. Ya, jadi aku bisa lihat. Ya, tapi jangan install live ya. Aku nggak ngerti pakai Instagram. Ya, nggak punya pun aku Instagram. Ya. Pokoknya jangan pakai sosmed aneh-aneh. Ini pakai Facebook, no. Ya, file. Ya yang paling gampang ya pakai HP aja. Cut, ya kan? Nah, pakai HP atau pakai Zoom. Zoom kan bisa direkam. Kalau account Zoom yang kalian kan pasti punya account Zoom gratis kan? Karena kan Zoom gratis itu kan 40 menit gratis. Ya kan? 40 menit itu gratis. Ya, jadi kalian create new meeting aja. Create new meeting aja. Aku sih nggak masalah kalian pakai Zoom ini. Cuman ini direbutin nanti sama 90 orang, wah repot kalian. Ya. Jadi kalau kalian punya account Zoom gratis ini ya, dia itu 40 menit gratis. Wawancara ini kan maksimal 30 menit dan aku tidak mau lama-lama wawancara.
ya. 30 menit kalian ada hampir 100 orang. Aduh, itu 3.000 menit. Itu 50 jam. Nah, aku nggak ada waktu menonton kalian satu-satu. No. Ya. Ya. Jadi aku paling 10-15 menit lah. Ya. Pertanyaannya 5 sampai 10 aja, nggak usah panjang-panjang. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Sama aku sih ya aku nggak suka panjang-panjang. Pusing nanti aku. Oke? Ya. Jadi Terima kasih Sensei. ada lagi tadi siapa mau bertanya itu perempuan, aku nggak melihat tadi. Michelle Sensei. Michelle, ya kenapa itu, Dek? Tadi kan Sensei bilang 10 sampai 15 menit aja Sensei durasinya. Itu maksimalnya atau minimalnya 10, maksimalnya 15? Jadi gini, dari dosen pembimbing itu 30 menit maksimal. Jadi deh aku nggak bisa menonton film kalian 30 menit satu orang. Ya lebih bagus aku menonton National Geographic, binatang-binatang atau serial-serial Netflix. Ya, itu jauh lebih menarik. Nanti aku akan nego. Aku akan kasih tahu berapa finalnya. Ya. Tapi aku sih maksimal so far sama aku yang kebayang 15 menit. Ya, tapi nanti finalnya makanya aku bilang kalau kalian pengen, kalau kalian mau dan merasa perlu, nanti sebelum ujian kita kayak kemarin ketemu semua, ya 3 kelas. Kita setuju nih. Begini konsepnya. Ya, juga kan yang nilai kan aku. Jadi nanti kita setuju aja 15 menit aja Sensei. 5 pertanyaan aja. Nah, itu nanti kita finalkan di situ. Ya deh ya. Ya. Ya percayalah aku nggak akan menyulitkan kalian. Karena aku pun kalau kalian sulit, aku juga sulit. Ya. Berarti kalau tadi 5 pertanyaan itu misal nggak ada 5 menit udah selesai gitu boleh? Itu lebih bagus. Sama aku deh, ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, tapi jangan asal cepat. Yang penting semua yang kalian perlukan untuk informasi, ya, itu terdapat. Ngerti ya? Ya. Jangan asal cepat aja. Kak Sensei harus cepat-cepat. No. Ya. Aku tahu. Jadi ada dibilang, cepat, murah dan bagus. Itu segitiganya begini. Yang cepat dan murah belum tentu bagus. Nah, yang bagus dan cepat udah pasti nggak murah. Ya, itu ada segitiganya itu. Ya, cepat, murah, bagus. Nah, jadi jangan. Aku pengennya cepat tapi bagus. Ya, jadi kalau 15 menit maksimal, misalnya kita setuju nanti 15 menit maksimal dan pertanyaannya misalnya 10 maksimal. Aku nggak akan membatasin 5, no, karena aku akan membuat range 5 sampai 10 pertanyaan. Karena aku pikir 10 pertanyaan itu pasti sudah bisa lah untuk menyimpulkan. Mungkin kalau 5 kurang. Ya. Tapi kalau 10 aku pikir sudah cukup. Ya. Dan waktu itu nanti kita pun bentuknya range, mungkin 10, 15 gitu ya. Ya. Karena di sini 30 menit. 30 menit kalau aku sih personally keberatan. Ya. Karena untuk 30 menit 10 pertanyaan, itu 3 pertanyaan 1 menit, ya. Jadi gini triknya. Kalian tentukan dulu topiknya. Ya. Dan satu, ya, tentukan siapa partisipannya. Partisipannya ya nggak usah orang-orang jauh. Misalnya abang kalian, kakak kalian, adik kalian yang misalnya sekolah online. Topiknya karena topiknya aku bebaskan. Ya misalnya adik kalian ada yang sekolah online. Dek, mana lebih enak? Sekolah online apa sekolah onsite atau sekolah fisik? Kenapa? Gini. Nah, ya kan kalian nggak harus janjian. Sambil makan pun bisa interview. Ya, maksudnya cari yang gampang gitu. Karena topiknya aku bebaskan. Tapi jangan pula kalian interview pacar kalian, gimana ya sayang, ini enaknya kita online apa no. Ya. Topiknya jangan yang private. Ya. Ya. Itu makanya private because you have to keep it to yourself. Ya. Ya. Jangan. Aku nggak ya aku membebaskan. Ya aku kasual, aku jangan terlalu kasual. Ini nanti kalau dilihat sama dosen, aduh gimana ini saya ini gitu. Ya. Kalau misalnya topiknya tentang produk baru, misalnya di kampung kalian, di dekat rumah kalian ada restoran baru. Terus sambil makan sama temenmu, ya kaliannya sama tukang restorannya.
Gimana setelah pandemi ini orang suka nggak atau lebih banyak online yang pesan atau lebih banyak datang ke sini? Nanti setelah pandemi ini berakhir gimana? Atau misalnya kalau laporan pajak apa ini online apa apa Bapak lapor ke kantor pajak, gitu-gitu aja. Ya. Jadi pertanyaan atau misalnya kalau kalian belanja ada tukang langganan kalian di pasar atau tukang ojek lah misalnya, ya kan? Berkurang apa bertambah ininya, omsetnya. Terus misalnya kalau, kalian menginterview, ya siapalah yang mau diinterview, misalnya petugas pajak bersedia di Zoom, ya. Misalnya topiknya tentang KTTA kalian, ya itu aja, ya. Ya tergantung aja. Jadi topiknya tidak harus sesuai KTTA, tidak harus sesuai dengan proposal ujian UTS, boleh tentang hal-hal yang hal-hal yang lain kecuali hal-hal private, ya. Gitu. Jadi misalnya ya itu ada restoran baru atau ada produk baru, ada makanan baru, ada silin atau apa, ya serah kalian aja, ya. Yang penting aku tahu apa intinya topik ini. Topik wawancara ini apa topiknya, pertanyaannya apa aja, terus bagaimana cara kalian, jadi lebih gampang ya topiknya tentukan dulu, terus pikirkan dulu apa yang mau kalian tanyakan. Jadi jangan nanti pas 15 menit kalian berpikir-pikir, nanya, no, baca aja pertanyaannya. Ada tadi yang nanya, boleh baca nggak? Ya baca aja, orang Alkitab sama Al-Quran masih bisa dibaca, masa pertanyaan wawancara nggak bisa dibaca? Ya, baca aja. Jadi kalian harus tulis. Habis membaca ini, oh habis nanya ini, aku nanya ini ya, aku nanya. Partisipannya kalau memang dapatnya cuma satu aja. Ya. Ya pokoknya semua requirement itu aku mudahkan supaya yang penting jadi. Ya. Jadi. Ya. Itu ya. Oke. Ini. Ya, no hubungan romantis. No ya. Nggak ada cerita hubungan romantis dalam ini UAS Pensos ya. Ya. Pokoknya nggak ada wawancara dengan selingkuhan, nggak ada wawancara dengan gebetan, nggak ada wawancara dengan pacar, no. Ya. Orang tua itu oke. Mungkin bapak jadi rumah, misalnya yang bapaknya guru. Gimana Pak? Mungkin orang-orang tua itu nggak terbiasa. Gimana? Enak nggak mengajar dengan online atau lebih enak mengajar dengan spidol? Itu oke. Aku welcome aja. Ya. Ya, bebas aja deh ya. Ya, oke. Ya. Aku memudahkan ya supaya yang penting jadi, tapi jangan asal jadi, ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Sensei bertanya. Nanti kita finalkan ya. Siapa nih? Nisa satu, terus siapa lagi? Berarti itu nanti wawancaranya nggak harus bahasa formal, Sensei. Nisa ya? Ya, Nisa. Oh, bahasa formal. Nah, jadi gini. Tidak harus bahasa formal. Tapi jangan bahasa Jawa, bahasa daerah. Aku ngerti ya. Nisa? Mana Nisa? Iya, Sensei. Nggak pakai bahasa Jawa juga. Nah, pertama bahasanya tidak harus formal. Tidak usah bahasa formal, tapi sopan. Ya deh ya, sopan. Karena nanti ini akan disampling ini. Malu lah aku nanti kalau kalian woi kayak gitu. Ya. Jadi dan jangan bahasa daerah ya. Aku nggak ngerti. Kecuali bahasa Batak, ya. Ya. Bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris oke, bahasa Jepang oke, tapi jangan bahasa lain ya. Mohon maaf ini, ya pengetahuan gue cuma itu aja. Gak usah terlalu formal karena aku tahu yang wawancara juga mungkin bukan orang yang. Oke Nisa. Baik Sensei, terima kasih. Oke. Yo sampai-sampai deh. Terus ada satu lagi yang tanya tadi outfitnya gimana? Ya outfitnya ya yang sopan lah, jangan pula pakai singlet ya. Ya pokoknya di dalam video itu kelihatan kan pakai baju.
Ya, pakai baju berkerah. Kalau kaos polo ada kerahnya. Kalau enggak ya kemeja. Ya, mau di bawah nggak pakai apa-apa tuh. Itu outfitnya. Tadi ada lagi apa yang tanya ya? Oh, aduh lupa aku. Nanti deh kalau aku ingat apa yang on the way nanti kita. Tapi intinya sebelum ujian sih aku kayak kemarin kita ketemu, kalian ber-90, kita ketemu, buktikan apa-apa saja yang ada di dalam soal, di dalam file, ya, dan bobot-bobot penilaiannya, ya deh ya, oke, ya. Tapi topik bebas, sepanjang tidak private things, oke. Ya. Kalau saranku cari yang gampang, cari yang bisa diinterview yang memang dalam rumah kalian, misalnya adik kalian, misalnya orang tua, misalnya yang gampang lah. Ya, jadi jangan nggak usah kalian keluar rumah. Oke deh ya. Oke. Ada lagi Izin bertanya, tentang Sensei. ujian? Siapa itu, Dek? Dinda, 11. Oke. Ya, Kan tadi Dinda kan, Kusuma Hesti. Oke. ya, kan bisa videonya kan lewat Zoom. Dan nanyain mau direkam atau enggak. Maksudnya pakai video apa enggak gitu kan yang diwawancarai. Nah, padahal itu kan kalau wawancara itu kan ada kayak kontak mata gitu kan, atau pokoknya mengerti gimana cara bicaranya gitu kan. Nah, tapi kalau misal si audiensnya yang diwawancarai itu tuh maunya off cam, apakah itu terus mengurangi kualitasnya sendiri? Ya enggak lah. Enggak ya kayak gini lah kalian. Kalian kuliah nih, ada yang pakai video, ada yang nggak pakai video. Emang aku kurangin nilainya? Kan enggak, ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pakai Zoom tapi dia nggak mau pakai wajahnya, aku nggak keberatan. Yang penting ada suaranya dia. Ya, atau misalnya dia pakai badannya kalau kalian blurkan mukanya, it's okay. Ya. Tapi yang penting dia minta persetujuan kalau dia bersedia direkam suaranya. Ya. Oke, Dek. Oke, Sensei, terima kasih. Ya, lagi. Izin tanya, Sensei. Siapa itu? Aurora. Oke, Rora, silakan, Dek. Kan kalau misalnya tadi nggak bersedia dinyalakan videonya, tetap bisa off cam, lalu kita direkamkan saja tetepan. Tapi kalau misalnya di interview itu sama sekali nggak mau pakai video, maunya misalnya via telepon, itu harus ganti narasumber atau diperbolehkan juga, Sensei? Atau harus Video, ada Dek. atau videonya terpisah Ada gitu? videonya. Ada videonya. Jadi kalau misalnya Jadi narasumbernya nggak bersedia, diganti aja ya, Sensei? Ya, diganti aja. Oh, okay. Jadi kalau aku sih opsinya sampai sekarang itu pertama Zoom, off kamera oke, ya. Tapi kau jangan off kamera. Ya, Yeah. aku nggak tahu nanti yang menginterview entah siapa. Kau bilang kau, rumahnya yang lain. Ya kan? Atau pakai HP. Kalian berdua duduk pakai direkam HP. Itu aja, itu kebayang sama aku sekarang. Ya. Oke, terima kasih Sensei. Oke, siapa lagi? Izin bertanya, Sensei. Siapa itu, Dek? Elisafan, Sensei. Oke, silakan, Dek. Kan temanya nggak boleh private ya, Sensei. Tapi kalau tema yang kayak santai-santai, misal film atau sepak bola gitu, boleh nggak, Sensei? Misalnya apa? Misalnya film gitu, Sensei. Boleh nggak? Atau harus ada unsur pelajarannya? Contohnya. Apa ya? Contohnya. Tuh kan, kau aja nggak bisa ngasih contoh. Misalnya apa? Kau suka nggak film ini gitu? Menurutmu film ini gimana? Mungkin tentang film di kala pandemi, Sensei. Boleh aja. Oh, boleh ya. Nah, misalnya lebih suka nonton di mana di pandemi? Ya betul, Sensei. Di Netflix kah? Atau di Hotstar kah? Atau di apa lagi? Atau di apa itu yang Prime, Amazon Prime, atau di yang gratis itu banyak 1, 2, 3 movies. Iya. Jadi online nggak harus ada tentang pelajarannya, Sensei. Nah, kalau aku sih nggak, oke. Okay. Yang Makasih, penting Sensei. Yang penting jangan kehidupan romantis kalian itu aku pusing nanti. Ya.
Karena itu nggak objektif nantinya jadinya deh. Ya, oke. Ya, ada lagi? Aku mau nanya Sensei. Ya, Juan. Ya, jadi kan tadi Sensei bilang bisa ngewawancarain saudara gitu, atau Ya. ada kakak atau adik yang WFH. Ya. Nah, waktu kita wawancarainnya itu kita tetap mengikutin etika wawancara nggak Sensei? Salah satunya kayak perkenalan diri. Soalnya kan udah kenal gitu. Pura-pura ya nggak kenal lah. Oh, pura-pura nggak kenal. Iya. Siap Sensei. Makasih Iya, harus Sensei. itu ya. Pura-pura nggak kenal siapa, namanya siapa, umurnya berapa gitu ya. Ya. Jadi kalau aku sih prefernya orang satu rumah kalian. Jadi gampang. Iya kan? Jadi kalian pun nggak usah harus berprotokol kesehatan. Nah, kalaupun misalnya Zoom, ya kan nggak perlu pakai protokol kesehatan karena kan jauh. Ya kan kayak kita ini kan nggak ada satupun yang pakai masker. Ya kan karena kan semuanya jauh. Ya deh ya. Tapi kalau misalnya di rumah dengan adik, bapak, kalian di rumah pakai masker nggak kan? Aku ya nggak tahu sih, aku sih di rumah nggak pakai masker. Ya kan? Dengan misalnya bapak yang tadi aku contohkan, bapak tuh yang ada usahanya, gimana Pak usahanya sama pandemi ini? Misalnya tukang jahit, apa bedanya? Biasanya orang gimana, pesannya gimana? Terus selama pandemi ini pesanan orang turun apa naik? Terus pengerjaan pesanan itu lebih lama apa lebih ini? Gitu. Itu aja ya, yang simpel-simpel. Atau bapaknya ngajar, atau mungkin di kantor. Kenapa kantor bapak nggak WFH? Apa pokoknya gitu dah. Ya. Jadi kalau aku sih mengusahakan jangan orang yang susah-susah. Ya, kalau bisa sih ya kalau boleh Zoom ya monggo. Zoom berarti kan kau dan interviewermu, kau dan respondenmu berada dua lokasi yang berbeda. Tapi kalau misalnya di dalam rumah ya berdayakan aja semua. Misalnya kalian menginterview bapak atau ibu, suruh aja adik kalian merekam. Ya kan? Itu kan semua harus diberdayakan demi kalian punya dapat nilai A. Ya kan? Bilang Pak ya, Pak Bapak mau nggak aku jadi PNS? Nah ini ya interview dong. Nah terus bilang, adek lu ntar kalau gue jago kasih duit nih. Nah interview gue sekarang. Nah gitu rekam gue. Nah, gitu. Pokoknya atur aja yang oke. Ya deh ya. Ya. Gak usah jadi susah. Jangan harus ini, jangan harus ribet-ribet. Nah kalau memang nggak bisa, kalau memang harus menginterview orang lain, ya pakai Zoom. Zoom gratis kok. Kalaupun mau pakai Zoom ini ya silakan aja. Cuman diatur waktunya karena 9 orang akan rebutan ini nanti. Ya. Aku sih nggak masalah, ya. Karena Zoom gratis dengan account pun 40 menit. Ya kan? Ya. Jadi aku yang kebayang itu Zoom sama pakai HP. Ya. Karena tapi aku minta tolong ya jangan diupload di Instagram, di Facebook. Aku nggak ngerti-ngerti kayak gitu-gitu. Ya. Nanti kalian kasih link nggak masuk sama akalku kayak gitu. Jadi aku nggak mau klik link. Aku maunya klik file, beklik itu play. Ya. Oke. Nah, ada lagi? Mau tanya Sensei. Siapa itu? Kok duet? Siapa duluan? Siapa tadi? Suta Sensei. Suta ya, kenapa? Tadi kan Sensei bilang waktunya 15 menit maksimal. Ya. Waktunya itu meskipun kita wawancara 1 orang, 2 orang, 3 orang tetap 15 menit kan? Iyalah, 1 orang 15 menit sama aja lah itu kayak satu seri. Jadi gini Suta ya, Dek, waktunya sih masih 15 sekarang 15 menit dan 5 sampai 10 pertanyaan itu dari aku. Tapi nanti final kita setujui di 1 kali pertemuan sebelum ujian kayak kemarin ya kan. Ujian kemarin kan kita ketemu kan 90 orang kan. Ya kan, semua. Nah, di situ nanti kita putuskan sama-sama, ya. Baik, Sensei. Oke, Suto ya. Terus ada lagi? Mau nanya Sensei. Siapa itu yang mau nanya itu? Aditya Sensei. Silakan, Dek. Jadi kan tadi kan salah satu file yang dikumpulkan itu yang pertama ya. Panduan wawancara. Kemudian yang kedua itu skrip wawancara. Nah, itu pertanyaannya bisa beda nggak Sensei? Misalkan waktu nulis panduan wawancara itu saya mikirnya A. Terus pas waktu realisasinya tuh kayak, oh kayaknya kurang nih yang mau tanyain. Akhirnya diubah ganti B gitu Sensei. Oh, jadi gini ya.
panduan wawancara itu gini deh. Panduan wawancara itu misalnya ada 10 menit. 15 menit. Ada 5 pertanyaan. Ya kan? Panduan wawancara itu begini. Berapa menit yang kau alokasikan untuk tiap pertanyaan? Itu satu. Ya kan? Kedua, ya. Terus itu nanti kan ada transkrip. Transkrip itu apa yang terjadi sebenar-benarnya di dalam wawancara. Itu bisa berbeda, kenapa enggak? Ya, bisa aja berbeda. Ya. Karena namanya kan panduan itu kan dia hanya mengalokasikan waktu. Ya kan, sekian menit pertanyaan ini pertanyaan. Jadi kalau misalnya, jadi makanya aku sih menyarankan jangan yang unstructured, tapi yang structured. Kalau unstructured itu nanti bisa kemana-mana. Ya. Kan. Kalau structured, ya, pertanyaan pertama setelah ya kalau unstructured bingung nanti kalian. Jadi, transkrip sebenarnya terjadi di dalam wawancara. Jadi kalau panduan, namanya kalau bisa sih sama, kalau beda ya nggak apa-apa. Ya. Dan panduan itu ya itu supaya kalian jangan lost in translation aja, lost in wawancara. Kadang-kadang gini loh. Makanya aku tidak mau wawancara terlalu panjang, karena apa? Semakin panjang nanti semakin ngalor ngidul nggak jelas. Ya, tujuannya nggak dapat. Ya, jadi melebar kemana-mana. Nah, jadi simpel-simpel aja, yang simpel-simpel dan singkat-singkat aja. Ya, aja panduan itu ya idealnya sih sama, tapi ada yang nggak masalah. Ya, gitu aja. Oke. Dan itu nilainya nggak gede kok. Yang aku nilai gede itu sih rencananya sampai sekarang itu. Ya. Tapi jangan lupa transkrip itu harus sama persis dengan apa yang kalian tanyakan di video. Namanya transkrip. Transkrip itu kalian menuliskan apa yang terjadi selama wawancara. Ya. Gitu. Ya kalau misalnya kalian main film kan itu kan dialog transkrip itu kan. Dialog antara aktor dan aktris itu transkripnya. Ya kan? Nah, ada orang yang menulis batu pun ditulis dalam kurung batu gitu. Itu dituliskan batu. Nah, gitu. Ya, aku sih nggak kayak gitu. Tapi apa yang kalian tanyakan dalam transkrip harus betul-betul ada di dalam video. Ya. Gitu. Karena itu aku nggak suka yang jadi kayak bola liar ngaco dia jadinya. Yang ditranskrip apa, yang di video apa. Jadi pastikan pertanyaan yang ada di rencana kalian tanyakan semua dan ada masuk di transkrip. Karena itu adalah penulisan dari apa yang terjadi di dalam video. Jadi ya. Nah, yang aku nilai itu nanti banyak itu bagaimana kalian melakukan kontak, bagaimana cara menanyakannya, bagaimana kalau ada kontak eye contact, bagaimana kalian sopan, bagaimana kalian menanyakan identitasnya pertama, terus menanyakannya untuk direkam, terus itu yang aku pengen lihat gesture-nya kalian, body language kalian itu ya. Terus itu yang paling itu besarnya. Dan yang kedua yang besar aku bobot besar itu adalah bagaimana kalian menarik dari hasil wawancara. Ya. Itu aja kok. Lain-lain itu ya it's just accessories lah. Oke. Ada lagi? Sensei izin bertanya. Siapa? Fadila Sensei. Oke, silakan, Dek. Tadi kan salah satu penilaiannya itu kan seberapa menarik video wawancaranya ya, Sensei. Nah, berarti output videonya itu bisa murni dari hasil wawancara saja atau bisa diedit seperti ditambahi background musik itu, Sensei? Nggak usah. Jadi yang aku nilai itu, ya, itu gesture-nya kalian. Bagaimana caranya melakukan wawancara. Ya, kalau kalian mau melakukan wawancara kan harusnya default-nya kan sopan ya. Sopan kan. Jangan pula melakukan wawancara korek-korek kuping, jangan ya. Itu jadi gesture-nya seperti apa. Terus eye contact kalian melihat responden. Kan kemarin kita bilang itu sopan. Perlu
penting. Karena orang merasa dihargai. Jadi kalau kalian misalnya wawancara, kayak aku nih, ya. Kalau misalnya si Amalia bicara, terus aku sibuk, Amalia tersinggung nggak? Tersinggung kan pasti. Berarti aku tidak memberikan perhatian sama dia. Ya, gitu ya. Jadi yang aku lihat bukan karena musiknya, bukan karena resolusinya, bukan, tapi yang aku lihat itu bagaimana cara kalian berkomunikasi. Nah, seperti aku berkomunikasi dengan kalian nih. Aku kan selalu menampilkan video. Dan aku selalu bergerak kiri kanan tanganku seperti itu. Ya nggak harus seperti itu, tapi aku berusaha kontak dengan kalian. Ya, aku berusaha komunikasi kita itu sampai ya beginilah caraku. Ada orang yang baca, ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau aku sih pengen kalian berinteraksi, caranya berinteraksi seperti apa. Oke, ya? Baik, terima kasih Sensei. Oke, ini aku berhentikan dulu ya. Memang kalau soal ujian kalian pasti pertanyaannya nggak habis-habis nih 2 jam. Ya, tapi kuliah juga. Habis ini kita sambung lagi. Ya. Oke, jadi kita jadi ini kuliah kita nggak susah sih dan nggak lama. Kurasa setengah jam juga selesai. Habis itu kita balik lagi ke ujian. Ini ada di Doman 09 yang baru KTTA ya, harus kalian baca. Ya, karena dosen pembimbing kalian tidak akan membaca ini. Nah, sekarang aku tanya nih pertanyaan kalian. Pertanyaannya. Proposal udah dikumpul semua kan? Proposal KTTA kan? Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Habis itu KTTA diapain? Udah dikerjain belum KTTA-nya? Belum kan? Proses Sensei. Sudah pasti belum. Sudah pasti belum kan? Ya. Jadi gini, ya. Aku tuh punya 5 orang KTTA. Mereka sudah selesai semua chapter 1. Nah, karena chapter 1 itu adalah proposal. Apa yang ada di proposal, most likely itu ada di chapter 1. Ya. Jadi ya kalau aku sih targetku Mei, anakku udah selesai semua, 5 ekor itu, 5 orang. Ya, Mei. Karena apa? Kalian kan akan ujian tuh, Juli kan? Juli ujian kan? UTS kan? UAS. Aku nggak mau ganggu. Jadi KTTA bukan dengan ujian akhir, ya ada juga kalian stroke nanti. Ya. Jadi kalian atur. Kalau misalnya dosen kalian tidak memberikan plan, ya. Nah, kalau aku kasih planku sama anakku, ya. Pokoknya kita ini minggu lalu aku sudah approve chapter 1 mereka. Jadi KTTA mereka sudah selesai chapter 1. Nah, ya. Dan nanti kami tidak akan ketemu lagi. Nanti kami ketemu tanggal 13 Februari setelah ujian. 13 sampai 20 Februari. Tapi aku kasih mereka waktu untuk mengerjakan chapter 2. Chapter 2 itu membaca literatur. Ya, membaca literatur, apa yang kalian buat di pendahuluan harus ada di literatur review dan ditambahi. Itu, seperti itu. Ya, jadi lebih dalam lagi. Studi-studi sebelumnya, teori-teori itu yang ada di chapter 1 dibuat di chapter 2. Nah, aku pengennya mereka minggu ketiga Februari sudah selesai chapter 2. Karena aku akan menyetujui chapter per chapter. Itu aku. Nah, kalau sensei pembimbing kalian tidak memberikan waktu, tidak memberikan planning, kalian atur sendiri supaya jangan bertabrakan dengan ujian akhir. Ya. Karena ujian kalian kan PKL. Ya kan? Habis ujian kan kalian PKL. Habis itu PKL kan bimbingan. Ya kan? Nah, jadi kalau aku sih selalu membuat persetujuan per chapter. Itu aku. Nah, ada juga dosen pembimbing yang membuat persetujuan dari semua chapter. Aku nggak mau kayak gitu. Ya, jadi coba perhatikan style dosen pembimbing kalian seperti apa. Bapak maunya saya selesaikan dulu semua atau per chapter. Kalau aku memilih per chapter. Jadi aku sudah pesan sama anak KTT aku, chapter 1 saya sudah oke, kalian 5 jangan ditambahin apapun karena saya sudah oke. Nanti chapter 2 kita bahas satu-satu. Si A, chapter 2-nya kita konsultasi bla 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 bla, saya setuju. Kayak gitu. Kalau aku seperti itu. Jadi kalian atur sendiri. Jangan sampai bertabrakan KTTA dengan ujian akhir. Itu akan setengah mati buat kalian. Akan merepotkan kalian sendiri.
Apalagi nanti kalau KTTA-nya tiba-tiba nggak ada datanya dan harus ganti, wah itu kiamat. Ya, jadi pintar-pintar mengatur waktu. Ya. Kalau dosennya tidak memberi timeline, kalian atur timeline sendiri. Nah, satu hal ya yang aku pelajari, ya, aku udah lama di Jepang. Aku selalu ngantongin beginian nih. Ya. Aku selalu notes kecil seperti ini. Ya, aku selalu kantongin, kelihatan ya notes-nya ya. Ya. Aku selalu kantongin, itu aku taruh ke sini. Isinya apa? Isinya itu bulan per bulan. Nah, hari-hari dalam satu bulan. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak kalender kecil. Nah, terus di ujungnya setiap minggu aku mesti ngapain. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang harus aku kerjakan. Ini di pinggirnya juga aku buat. Nah, kalau udah lewat 1 minggu, seret. Kalau tugas 1 minggu itu sudah selesai, aku coret. Kalau belum, aku tambahin lagi. Kenapa belum selesai? Dan kapan harus diselesaikan. Ini aku udah pegang beginian hampir 10 tahun. Nah, makanya aku tidak begitu suka yang aku dulu juga seperti kalian. Maunya SKS. Ya, nah, ya kan? Masih muda sukanya SKS. Ya kan? Udah tua, tenaga berkurang, pikir pun udah nggak setajam yang waktu muda, harus pakai begini. Nggak bisa lagi SKS. Ya. Nah, jadi aku udah mengantongin ini aja udah di kantongku hampir 2 tahun kali. Udah dari tahun 2019 kali ini. Jadi setiap bulan ada di sini nih. Nah, ini Januari udah masih ada di sini. Ya, aku buat sini gini. Ya, aku cross ya. Gitu. Nah, kalian buat timeline seperti itu. Dan kantongin aja terus. Nah, kalau aku seperti itu, nanti kalau ada tambahan kerjaan aku taruh di situ. Oh, ini chapter ini belum selesai. Oh ya ini. Nah, aku gitu tuh. Dan it keep you in time. Cek setiap hari. Ya, orang-orang Jepang itu pasti ada di dalam kantongnya. Ya, itu kalau memang dosen kalian tidak memberi timeline. Dan ini ya so far sih menurutku ini kebiasaan yang bagus. Ini membuatku terencana dan tidak lupa apa yang aku lakukan. Ya, jadi setiap hari weekend aku selalu cross. Minggu ini mana yang udah selesai? Oh, ini minggu depan belum. Oh, ini belum. Oh ya. Ya. Nah, jadi jangan sampai tabrakan KTTA kalian sama ujian akhir. Apalagi kalau KTTA kalian nanti tiba-tiba harus berubah karena tidak ada data. Wah, itu kalau itu kiamat deh. Jadi jangan bilang aku tidak mengingatkan. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Tidak semua dosen memberikan timeline. Nah, tapi kalian harus memberikan timeline sendiri buat diri sendiri. Ya, apalagi kalau mau ujian. Ujian ini kapan, belajarnya kapan. Ujian ini kapan, belajarnya kapan. Kayak gitu-gitu aja, ya. Tapi harus ada selalu di kantong kalian nih. Ya. Gitu. Jadi untuk KTTA deh, kalau memang dosen kalian tidak ada waktu untuk memantau, kalian memantau diri sendiri. Ya. Tuh ya. Itu satu. Terus mulailah mencicil. Jangan kalian pikir nantilah semua pas PKL. Ternyata pas PKL datanya nggak ada. Wah, modar. Iya kan? Berubah semuanya. Iya, jadi jangan suka nantilah. Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita nggak tahu apalagi sekarang. Iya, nanti kalau kalian sehat terus. Kalau kalian pas masa-masa yang akan datang, ya jauh-jauh ya, aku tidak mendoakan. Masuk rumah sakit. Kita kan nggak tahu. Sementara apapun belum ada yang kalian kerjakan mengenai KTTA. Waktu kan jalan terus, ya. Ya, jadi jangan gambling untuk hal-hal yang tidak pasti. Ya. Kalian diberikan hari ini yang bisa kalian kontrol. Karena kalian tidak bisa mengontrol hari esok. Karena banyak sekali hal-hal yang uncertain untuk hari esok. Ya deh ya. Jadi kalau aku sih targetnya bulan Mei, anak-anakku sudah selesai semua. Dan aku nggak akan lagi mengganggu mereka untuk. Karena 2-3 Juli ya, kalian submit kan? Jadi Juni, Juli aku nggak akan ganggu-ganggu mereka lagi. Karena apa deh? Kalau berubah di tengah jalan, masih ada waktu. Tapi kalau kalian mepet-mepet di tengah jalan misalnya yang kalian wawancara meninggal, yang kalian wawancara pindah, yang mau kalian wawancara tiba-tiba nggak bisa, atau tiba-tiba kalian nggak punya data, wah kalian nggak punya waktu lagi untuk berubah, ya. Ini penyakit-penyakit anak-anak muda itu ya, aku juga dulu gitu, ya. Tapi orang itu banyak apesnya, nggak semua orang itu bejo, ya.
Ya kan, Nisa? Kau ngerti bejo kan? Bejo itu beruntung, Juan. Ya. Oh, ya. Gitu ya. Jadi, Dek, manage lah waktu kalian. Karena ini KTTA ini makan waktu. Belum lagi kalian ketemu dosen yang resek. Itu selamat kalau itu disolatin, bukan disolatin, didoain aja. Ya, gitu ya. Jadi Dek, aturlah yang bagus ya. Kalian, kalau aku sih targetku per chapter, aku setuju kita maju. Jadi seperti itu. Kalau kalian jangan harapkan dosen kalian yang mengatur jadwal buat kalian, tapi kalian atur jadwal sendiri. Oke, itulah tentang KTTA. Karena KTTA ini Dek banyak yang berantakan di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke PR 9 lampiran halaman 27. Kita bicara sistematika. Jadi hari ini kita bicara hal-hal apa yang sering terjadi kesalahan. Ya. Kalau ini ya ini kalian baca aja sendiri, ya kan? Apa itu bentuknya, gambarnya pun formnya pun udah ada di PR 9. Nah, sekarang pendahuluan. Pendahuluan itu kalian bawa proposal kan? Ya. Kalau KTT aku pendahuluan itu plek proposal. Aku nggak mau pusing. Nah, tapi kalau kalian cek sama dosen pembimbing, ya. Jadi proposal itu aku susun sedemikian rupa, pendahuluan buat KTT aku susun sedemikian rupa supaya dia mengikuti ini. Nah, dan sama dengan proposal, cuman mungkin ada struktur-struktur yang berbeda. Ya, itu. Nah, jadi kalian tanya sama dosen-dosen. Dan di pendahuluan ini aku sudah bilang jangan pernah menyatakan pendapat. Nah, kalian udah pengalaman kemarin kan waktu menyusun proposal UTS kan? Nah, jangan pernah menyatakan pendapat kalian. Karena akan ada nanti tempatnya, yaitu di chapter 3 dan chapter 4. Nah, di chapter 1 itu bukan tempat kalian menyatakan pendapat. Itu tempat untuk studi-studi sebelumnya. Dan latar belakang dan tujuan penulisan. Nah, kalau untuk lebih detail lagi mengenai studi-studi sebelumnya atau teori itu nanti di nomor 2, landasan teori. Nah, tadi ada yang nanya, ada kerangka konseptual ditaruh di mana? Nggak ada diminta di sini kerangka konseptual. Jangan. Yang tidak diminta, jangan dikasih. Tapi yang diminta harus dikasih. Mengerti ya? Anak STAN ini cara berpikirnya agak aneh. Ya kan? Ya, nggak diminta dikasih. Nggak perlu, kalau aku sih nggak perlu. Kalau memang nggak disuruh buat kerangka konseptual, ngapain disuruh buat kerangka konseptual? Ini aturan baru berlaku tahun ini. Jadi kalian jangan plek-plek melihat tahun sebelumnya. Karena ini kalian proyek pertamanya. Ngerti? Ya, oke. Nah, jadi kalau nggak diminta di sini kerangka konseptual, kalian kontrol F lah di sini. Ada nggak kerangka konseptual? Aku udah kontrol F tadi, tak ada. Nggak usah. Ya, jangan menyusahkan diri. Ya, kalau kalian punya banyak energi, ya kerjakan yang lain yang lebih menyenangkan. Karena aku tahu KTTA ini nggak menyenangkan. Ya. Jadi jangan kasih yang tidak diminta, tapi kasih yang diminta. Karena penilaian kalian dari situ. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang paling fatal di pendahuluan ini yaitu berpendapat. No. Ya, jangan berpendapat di sini. Nah, di chapter 2 itu landasan teori. Semua studi yang ada di chapter 1 harus masuk di landasan teori. Ya. Dan ini catatannya apa? Tanya dosen pembimbing. Ada yang menetapkan minimal 20 daftar pustaka. Ya. Kalau aku 10 sampai 15 saja. Oh, sebanyak banyak. Ya, tapi tergantung dosen pembimbing kalian. Karena apa? Kalau menurutku kalian kan baru ini menulis. Ya. Nanti kalian baca semua, ya. Yang enggak nyambung-nyambung pun kalian baca. Ya, kalau aku lebih bagus fokus aja, tidak terlalu banyak tapi fokus. Ya. Oke? Tapi tanya dosen pembimbing karena ini murni Dek KTTA ini bukan apa-apa ya. Ini selera-selera dosen pembimbing. Ya, tergantung. Ya, ada dosen pembimbing, ya ada seperti dosen pembimbing itu sukanya yang panjang, lebar, tebal. Ada yang sih. Aku nggak suka. Ya. Ya. Sama aku tuh 30 halaman udah maksimal itu. Karena paper call cuma 5 halaman. Aduh, aku nggak ada waktu membaca 30 halaman. Ya.
Gitu ya. Tapi tergantung, ada dosen yang bisa mau membaca 300 halaman karena ada KTTA 300 halaman. KTTA loh 300 halaman. Banyak waktu sekali loh dia mengerjakan itu, ya. Ya nggak apa-apa, kalau dosennya oke nggak apa-apa, ya. Tapi ya be wise lah kalian, ya. Karena menulis 300 halaman itu kan pasti akan lebih membuang waktu, ya kan? Sementara pekerjaan kalian kan tidak hanya menulis KTTA, kalian menyiapkan ujian, belum lagi mencuci piring di rumah, ya kan? Iya. Gitu. Jadi jangan kalian bilang sama orang tua, nggak bisa mak ini KTTA gini-gini. Jangan ya. Udah dikasih makan di rumah cuci piring. Ya. Itu. Ya. Karena tidak diminta sampai 300 halaman. 15.000 kata doang kali ini kan. Ya. Tapi ini tergantung selera pembimbing. Oke. Ya. Tuh. Dan yang nomor 2 ini, landasan teori ini, ya. Ingat, semua yang kalian masukkan di studi yang kalian masukkan di latar belakang harus masuk di landasan teori. Harus masuk. Tapi tidak semua yang ada di landasan teori harus masuk ke pendahuluan. Ya, yang masuk di pendahuluan itu yang signifikan aja, ya. Yang besar-besar aja, jangan ya. Jadi misalnya ada yang menetapkan 20 daftar pustaka lah, 20-20-nya harus masuk di tinjauan ini di apa namanya? Landasan teori. Tapi jangan 20-20-nya masuk di pendahuluan, gitu ya. Ya. Jadi dan ini juga bukan tempat untuk menyatakan pendapat. Ini pendapat orang, kalian masukkan semua di sini. Ya, ini bukan tempat kalian menyatakan pendapat. Nanti ada, sabar, ada tempatnya kalian menyatakan pendapat. Ya. Chapter 1 dan chapter 2 tidak tempatnya kalian untuk menyatakan pendapat. Nah, itu bukan hanya, kesalahan-kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh yang baru-baru menulis seperti kalian, tapi yang senior-senior kalian, dosen-dosen kalian sendiri pun banyak melakukan kesalahan ini, which is aku udah malas. Ya, baru baca chapter 1 aja dia udah berpendapat. Sabar napa? Baru di chapter 1 dia sudah menyatakan ya menilai begini. Aku nggak mau nilai kayak gitu. Aku tidak mau kayak gitu, aku udah nggak mulai lanjut lagi ke chapter 2, chapter 3. No. Such a waste of my time. Begitu di chapter 1 sudah nggak benar, ya ngapain aku buang-buang waktu? Begitu banyak paper yang harus aku review. Ya. Jadi kalian jangan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Ya, chapter 1 dan chapter 2 bukan tempat kalian untuk menyatakan pendapat. Itu tempat kalian untuk, apalagi chapter 2, tempat kalian untuk copy paste aja. Istilahnya gitu aja. Apa yang dibilang orang, masukkan ke situ. Nah, ini satu lagi. Chapter 2 ini paling banyak membuat kalian ketangkap di Turnitin. Ya. Karena kalian kan merefer, mencaplok-caplok kerjaan orang kan, copy paste. Wah, dimakan lah sama Turnitin. Mampus lu, dapet kan. Nah, triknya apa? Triknya satu. Ya. Tapi konsultasikan dengan dosen pembimbing. Karena ada dosen pembimbing yang bilang nggak apa-apa nggak lewat Turnitin. Biar saya nanti yang ini. Nggak apa-apa kalau memang dosenmu sudah komitmen seperti itu, it's okay. Berarti dia bersedia. Ya kan? Nah, kalau aku ya diparaphrase atau disadur atau diganti kata-katanya. Jadi kutipan tidak langsung itu ada. Ya, kutipan tidak langsung itu di sini nih. Kutipan tidak langsung itu di halaman 3, lampiran. Ya. Nah, cara mengutip. Ya. Cara mengutip itu langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung katanya 4 baris saja. Maksimal, kurang dari 4 baris. Nih. Ya kan? Nah, kutipan tidak langsung ya, kutipan saduran atau tidak langsung diubah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, idenya sama, kata-katanya berbeda. Misalnya si Elsa jam kantor mulai 7.30. Si Elsa datang 7.45. Nah, itu kan. Itu kan kata-kata langsungnya. Itu kayak keadaan itu kutipannya. Tapi kata kutipan tidak langsungnya, si Elsa datang terlambat ke kantor. Ya benar kan, terlambat kan? Karena kantor mulai 7.30, aku datang 7.45. Tapi kalian nggak nulis si Elsa datang 7.30, nggak copy paste langsung, tapi kalian berubah dengan kata-kata kalian sendiri.
ya kan? Misalnya Fadila. Fadila itu orangnya cantik. Nah, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, kalian parafrasekan Fadila itu orangnya tidak jelek. Gitu ya. Gitu ya. Jadi parafrase aja, tapi ide-idenya tidak hilang. Tapi ingat, tetap harus ada namanya. Ya. Kalian kutip dari mana? Karena ide itu bukan punya kalian. Yang kalian lakukan hanya mengganti kata-katanya, tidak mengganti idenya. Oke? Ya, itulah yang di kutipan dengan saduran. Jadi untuk menghindari Turnitin, ini paling mantap. Nih, kutipan dengan saduran atau tidak langsung. Ya. Kalau ini udah pasti dimakan sama Turnitin nih. Tapi memang ada yang sial. Kalau undang-undang kalian tidak bisa parafrase. Ya, kutipan dengan saduran itu paling jitu lah. Ya. Ini ada di PER, halaman 3 lampiran. Ya. Nah, jadi, tapi kalau ini kalian kutip langsung, udah pasti itu ditelan sama Turnitin. Wah, dia copy paste nih. Tapi kalau undang-undang, jangan pernah kalian parafrase. Ya, karena apa? Undang-undang itu harus dituliskan sebagaimana ditulis di undang-undangnya. Ya, jadi ya jangan coba diparafrase undang-undang, teks treaty, terus di putusan pengadilan, nah nggak bisa, jangan. Ya, nah itu yang bermasalah kalau misalnya ada yang buat KTTA tentang putusan pengadilan, pasti dia kan mengutip undang-undang, mengutip putusan pengadilan, itu pasti dimakan sama Turnitin. Nah kalau aku, ya cara mensiasatinya apa? Nah, ini tergantung juga sama dosen kalian. Kalau memang dosen kalian bilang, ya nggak apa-apa, ya memang undang-undangnya banyak, ya kan? Berarti kena Turnitin juga is okay ya, tergantung dosennya. Tapi kalau aku bilang sama bimbinganku, karena mereka topiknya pajak internasional dan banyak mengutip P3B, ya, dan undang-undang, aku bilang sama mereka, nggak perlu dikutip undang-undangnya atau P3B-nya. Kasih tahu aja P3B Indonesia Singapura pasal 4 ayat 5. Udah gitu doang. Jadi tidak perlu pasal 4 ayat 5, pasal 5 misalnya mengenai BUT. BUT itu panjang. Enggak usah disebutkan. Jadi aku udah tahu pasal 4 ayat 5. Kita anggap aja. Jadi enggak usah ditulis. Sebutkan aja pasal 4 ayat 5 P3B Indonesia Singapura. Ya, enggak usah di copy paste ke situ. Misalnya pasal undang-undang PPH, pasal 4 ayat 2, objek, ya kan? Nggak usah disebutkan apa yang termasuk objek, bla bla bla, di copy paste undang-undang situ. Nggak usah, itu aku. Nah, kalau dosen kalian bagaimana ya? Tanya, ya. Nah, karena banyak KTTA yang mengutip tentang putusan pengadilan, tentang perlakuan perpajakan P3B. Nah, kalau P3 putusan pengadilan itu apalagi? Kalau putusan pengadilan itu pakai P3B. Di copy paste, pakai undang-undang PPH di copy paste, pakai putusan pengadilan di copy paste, udah dimakan si Turnitin lah semua, ya, karena dia tidak boleh diparafrase, ya, 3 itu nggak boleh diparafrase, oke? Nah, jadi aku siasati dengan jangan di copy paste, sebutkan aja pasal mana yang kau pakai, nanti aku akan cari sendiri, gitu, ya. Nah, tapi kalau dosen kalian, ya, makanya ini KTTA ini deh. Ini ringan dan lucu, tapi agak-agak mengesalkan. Karena apa? Karena kalian harus menyesuaikan dengan selera dosen pembimbing, ya. Itu, ya. Ya kalau dosen pembimbing seleranya harus dimasukkan semua aturannya, ikutin. Ya. Itu aja. Ya, tapi jangan lupa chapter 1 dan chapter 2 itu bukan tempat kalian untuk berpendapat. Nah, kita masuk ke chapter 3 nih. Ini dia, chapter 3, ya. Chapter 3 itu metode dan pembahasan. Nah, biasanya ada di beberapa jurnal itu metode itu dibuat satu chapter sendiri, di pembahasan satu chapter sendiri, tapi ini ikutin karena kalian pakai ini. Jadi di metode pembahasan itu paling tidak ada 3 subchapter. Pertama, pengumpulan data. Kedua, gambaran umum. Ketiga, pembahasan hasil. Yang pertama, pengumpulan data. Ya, pengumpulan data, misalnya, metode apa yang kalian gunakan? Empirik kah? Deskriptif kah? Kuantitatif kah? Analitik kah? Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Ya,
Metode yang sama harus ada di pendahuluan. Ya. Ada kan? Di pendahuluan, bagian pendahuluan. Jadi jangan berbeda antara metode di pendahuluan dengan metode di dalam pengumpulan data chapter 3 karena ini satu kesatuan. Jadi kalau di pendahuluan kalian bilang analisisnya kuantitatif, di sini pun harus kuantitatif. Ya. Tapi kalau misalnya nanti mau berubah, itu kan ada di kontingensi, ya. Nah, proposal itu kan ada kontingensinya kan. Begitu kalian berubah di kontingensi, tapi intinya apa? Pengumpulan data di chapter 1 di pendahuluan harus sama dengan pengumpulan data di chapter 3. Ya. Perkara nanti kalian mau ganti, ya silakan aja ganti, tapi sesudah diganti harus chapter 1 dan chapter 3 harus sama. Ya. Terus misalnya di chapter 1 kalian buat interview pengumpulan datanya. Di chapter 3 kalian buat kuesioner. No. Harus sama. Karena chapter 1 itu adalah rencana kalian. Proposal adalah rencana, sedangkan chapter 1 adalah realisasi. Jadi realisasi itu ya kalau realisasinya A ya realisasinya A dari awal sampai akhir. Ya. Jadi metodenya sama, kuantitatif ya kuantitatif, ya kalau dia interview ya interview di chapter 1, interview juga di chapter 3. Ya. Itu akan gampang sekali melihatnya kalau kalian nggak konsisten. Dibandingkan aja chapter 1-nya sama chapter 3-nya. Ya. Oke. Nah, terus lihat ini. Nah, jadi kita cerita kalau proposal itu kan rencana. Ya. Nah, kalau karya tulis apa yang sudah kalian lakukan untuk rencana kalian itu? Boleh beda ya, boleh silakan aja nggak apa-apa. Tapi sesudah kalian realisasikan, namanya pun berencana. Manusia berencana Tuhan yang menentukan. Nggak semua pula ya kalau berencana ya aku juga rencananya umur sekian udah jadi apa gitu kan. Nah, tapi dalam realisasinya belum tentu seperti itu. Jadi proposal dengan KTTA bisa berbeda, tapi tidak terlalu banyak. Metode harus sama. Oke deh ya. Nah, terus kedua itu 1, yang 31 ya, bab 1, subbab 1. Subbab 2 itu gambaran umum. Nah, ini misalnya kalian melakukan KTTA-nya di KPP Pondok Aren. Kalian buat di situ KPP Pondok Aren, ada di dalam kampus TAN, alamatnya ini, struktur organisasinya seperti apa. Misalnya kalian PKL-nya di seksi Waskon 2, seksi Waskon 2 itu kepala seksinya 1, AR-nya berapa, pelaksananya berapa, wajib pajak yang ditangani Waskon 2 berapa wajib pajak, wilayah kerjanya di mana aja. Itu ya, itu gambarannya ya, gambaran objek. Atau misalnya di PTA bergerak di bidang apa, terus dia termasuk UMKM apa enggak, gitu ya, itu tergantung apa yang kalian gambarkan. Nah, misalnya kalau tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka, kalian ceritakan di sini. Ya kan? Studi di apa namanya? Kalau tinjauan pustaka, mengenai tinjauan pustaka, misalnya kalau P3B atau undang-undang itu masukkan chapter 2. Tapi di sini di chapter 3 ya, itu gambaran objek penulisan kalian, misalnya kalian mendeskripsikan pemotongan PPH ya. Di PTX sesuai dengan undang-undang PPH apa enggak. Nah, undang-undang PPH-nya kalian buat di chapter 2 ya. Karena dia kan reference, literatur review. Tapi ya, misalnya PTA itu kalian ceritakan di sini. Di PTA itu dia terdiri dari sekian ribu karyawan. Yang mengurus pemungutan itu bagian accounting itu terdiri dari sekian orang. Proses output PPH di PTA adalah seperti ini. Ya. Diceritakan di sini. Oke? Tuh. Ya. Objeknya diceritakan di sini, teorinya diceritakan di chapter 2. Oke? Ya. Nah, terus pembahasan hasil. Nah, sesudah kalian mengumpulkan data, terus mendeskripsikan objek, nah kalian kan dapat hasil, ya kan? Hasilnya seperti apa? Ya kan? Apakah ada perbedaan hasil dengan teori? Apakah ada perbedaan hasil yang kalian dapatkan di gambaran sini dengan
ini dengan yang kalian dapatkan di KPPA atau di PTA, ya kan? Apa beda nggak? Apa sama? Nah, ya kan kalian pembahasan dilakukan secara tematik dengan membandingkan. Nah, perbandingannya di sini, ya. Perbandingan antara teori atau dengan aturan yang di chapter 2 dengan prakteknya, ya. Jadi yang di sini kalian bandingkan adalah literatur review dan ini. Ya. Dengan gambaran umum. Misalnya putusan, jadi gini. Kalau kalian tinjauan literatur tentang putusan pajak misalnya, ya. Undang-undangnya ngomong seperti apa? Undang-undang kalian taruh di sini, undang-undang. Misalnya putusan pajak mengenai perlakuan dividen. Undang-undangnya ditaruh di sini, P3B-nya ditaruh di sini. Ya. Nah, putusan pajaknya ditaruh di sini. Ya. Karena kalian membandingkan undang-undang P3B dan putusan pajak. Ya. Nah, ini. Oke? Nah, oke. Terus hasilnya seperti apa? Cocok nggak undang-undang dengan prakteknya? Satu. Cocok nggak undang-undang dengan bagaimana apa yang jadi masalah di pengadilan? Apakah tidak sesuai dengan undang-undang? Apakah tidak sesuai dengan P3B? Atau tidak sesuai dengan kedua-duanya? Itu dibahas di sini. Ya. Nah, hasilnya ya kalian bilang ini nggak sesuai karena apa? Nah, ini di sini. Nah, di sinilah kalian berpendapat. Silahkanlah berpendapat. Bebas. Tapi kalau berpendapat yang bagus itu buat begini. Berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan analisis yang dilakukan di chapter sebelumnya, itu di chapter 4 ya kalian buat ya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di chapter sebelumnya, yaitu chapter 3, ya, kami menyimpulkan bahwa penerapan pemotongan PPh di PTX tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, itu cantik sekali tuh. Itu bahasa yang bagus sekali di situ, di kesimpulan. Ya. Itu. Jadi mengalir dia deh. Teorinya di mana kalian buat, terus keadaan sebenarnya seperti apa, terus kalian bandingkan, terus menyimpulkan. Nah, tapi harus setiap pernyataan pendapat dalam artikel ilmiah harus disertai bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah hasil analisis yang ada di chapter 3. Ya. Chapter 3 sini. Ya. Di sini kalian tulis. Oh, ternyata berbeda kalian bandingkan antara undang-undang dengan prakteknya. Nah, jadi di chapter 4 bisa kalian tarik kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam chapter sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa praktek pemotongan pemungutan PPh di dalam PTX tidak sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan undang-undang. Di sinilah kalian berkomentar. Tapi ingat, komentar dalam artikel ilmiah harus ada bukti. Buktinya apa? Berdasarkan hasil analisis. Ya, gitu ya. Nah, jadi begitu tuh menulis itu. Ya, jadi dia enak flow-nya. Nah, enak alurnya. Nah, itu satu lagi tuh. Nah, satu lagi nih. Yang bagaimana cara menulis nih? Nah, itu di halaman 3 lampiran. Halaman 3 lampiran. Nah, bahasa yang digunakan udah pastilah bahasa yang bagus, yang baku ya. Jangan kasual ya. Kalau aku di sini aja kasual. Ya kalau aku menulis paper nggak mungkin pula aku buat bahasa seperti ini kan. Nah, terus lihat nih istilah kesalahan umum, kesalahan. Nah, no. Sebentar. Tadi ada koheran apa segala macam. Itu ada di sini. Nah, ini paragraf. Ya. Satu ide, satu paragraf. Ya. Dalam satu paragraf jangan terdiri dari beberapa ide. Aku pusing langsung bacanya. Misalnya, ya kan? Kalian menceritakan tentang KPPA di paragraf pertama. KPP Pondok Aren berada di dalam kampus TAN. Ya. Kampus TAN. Terus terdiri dari sekian seksi yang meliputi wilayah sekian. Intinya apa idenya? Idenya kalian menceritakan KPP Pondok Aren. Itu dalam satu paragraf.
Ya, beberapa kalimat penerang, ya, kalimat penjelasan. Ya. Tapi dalam paragraf yang sama kalian buat juga, ya kan? Di sebelah KPP Pondok Aren banyak sekali gedung-gedung stan. Itu udah hal yang berbeda. Ya memang iya dekat stan, cuman itu kalian sudah membicarakan stan, bukan membicarakan KPP Pondok Aren, ya. Jadi kalau memang kalian membicarakan KPP Pondok Aren, bicarakan apa yang ada di dalam KPP Pondok Aren. Jangan bicarakan kantin Akang ada itu 500 meter di sebelah KPP Pondok Aren. Ya memang betul, tapi nggak ada hubungannya dengan KPP Pondok Aren. Ya. Gitu ya. Jadi pokoknya satu ide, satu paragraf. Nah, ya walaupun itu memang kelihatannya relate berhubungan. Memang kantin Akang itu ada dekat situ. Ada nggak sekarang Akang? Dulu sih masih ada waktu aku kuliah. Tahu masih hidup nggak dia? Ya kan? Nah, terus pengembangan. Nah, jadi kalimat itu biasanya kan ada induktif, ada deduktif. Kita kan udah belajar. Ya kan? Kalau kalimat utamanya di awal, kalimat penjelasnya di bawah itu induktif. Kalau kalimat penjelasnya di atas, kalimat ininya di bawah itu deduktif. Ya, itu tergantung terserah aja. Dan koherensi. Koherensi itu keterkaitan. Jadi harus nyambung. Ya. Dalam satu paragraf kalimat-kalimat itu harus nyambung, antar paragraf harus nyambung, dan dalam satu bab yang terdiri dari beberapa paragraf itu harus nyambung, dan semua bab harus nyambung. Ya. Gitu ya. Jadi kesinambungan itu berawal dari kata-kata berawal dari kalimat-kalimat dalam paragraf. Ya. Dalam satu paragraf harus nyambung, antar paragraf dalam satu bab harus nyambung, antar bab juga harus nyambung. Ya. Jadi mengalir dia enak. Ya. Jadi nggak apa-apa, itu memang butuh jam terbang. Ya. Alah bisa karena biasa katanya. Jadi ya nggak apa-apa dek. Tapi kalian ini harus baca. Ya, harus baca. Dan satu lagi yang paling penting, bentuk KTTA. Bentuk KTTA itu kalian baca, margin kiri, margin kanan, atas, bawah itu baca. Jangan harapkan dosen pembimbing kalian punya waktu untuk mengerjakan itu. Mungkin ada, tapi kalau seperti aku sih nggak ada. Ya, kalian harus mengerjakan itu sendiri. Ya. Ya. Dan cara mengutip itu penting. Ya, ikuti sesuai dengan KTTA. Cara mengutip, cara membuat daftar pustaka, cara membuat tabel itu penting. Ya, ikuti aja sesuai petunjuk. Yang penting kalian baca. Ya. Jangan, orang kita itu malasnya baca, maunya coba simpulannya apa aja. Sedap betul. Ya, nanti kalau jadi bos boleh kayak gitu. Coba buat summary-nya. Itu. Bosku sering kayak gitu tuh. Coba buat summary-nya, dia nggak mau baca, tapi mau dengar aja kan. Nah, nanti kalau jadi bos boleh gitu. Ya. Tapi ya, kalau aku sih senang membaca. Ya, karena aku pikir kalau membaca dengan mendengar itu hal yang berbeda. Ya, karena kalau membaca, kita kan bisa tahu sendiri. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa baca lagi. Ya. Kalau misalnya mendengar, orang yang kita dengar itu belum tentu mengerti 100%. Jadi, ya. Jadi kalian bacalah. Ya, kalian bacanya. Jadi kalian jangan malas deh. Ya. Jadi jangan lupa. Ya. Aku tuh dulu pun seperti mahasiswa pada umumnya. Ya malas, SKS, udahlah, ntar juga bisa baik-baik aja, gitu kan. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, aku belajar tidak semuanya baik-baik aja. Ya. Jadi sebelum semuanya tidak baik-baik saja, kalian antisipasi. Jadi 10 tahun aku pakai ini tidak pernah mengecewakan. Ya, jarang sekali aku lupa. Ya. Jadi, Dek, aku mengajarkan kalian untuk selalu well plan. Ya. Karena perencanaan yang baik itu 50% dari proses. Ya. Kalau memang semuanya tergantung Allah. Ya, tapi kita paling tidak kan sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi, Dek, ini KTTA ini jangan dianggap sepele. Ini akan banyak sekali mengganggu kehidupan kalian, ya, karena kalian berurusan dengan dosen pembimbing yang karakternya kalian tidak tahu seperti apa. Ya. Ya. Sedangkan kalian kuliah di STAN aja tanpa diganggu dosen pembimbing aja udah pusing kan, harus IP-nya sekian, nggak boleh DO, itu udah pusing kan, apalagi ditambah hal-hal yang seperti itu. Tapi bukan tidak bisa dikerjakan, bisa dikerjakan, ya.
Jadi itu cara kalian sendiri bagaimana memanage waktunya. Dan aku pikir tolong dipikirkan mulai sekarang. Jadi habis kuliah ini buatlah rencana. Ya. Karena kalian buat rencana tapi dosen pembimbing yang menentukan. Tapi paling tidak kalian sudah punya plan. Kalau misalnya dosen pembimbingnya nggak bisa ditemuin, banyak yang komplain seperti itu, dan itu sudah dibahas di grup dosen. Kalau dosen pembimbing tidak bisa ditemuin, kalian jangan diam aja. Ya. Tanya murid-murid lain yang ada dalam satu bimbingan. Kalian dibuat grup kan? Ada dibuat grup dalam satu pembimbing kan? Nah, tanya. Ya, karena gini deh. Mereka pun sibuk, banyak juga urusannya, dan komitmen itu masalah karakter pribadi. Ya kalau aku sudah dipercayakan 5 orang, ya aku tidak mau banyak-banyak, karena ya 5 orang ini aku punya jadwal reguler setiap minggu kami ketemu. Ya, tapi kan nggak semua seperti itu. Ya kan, aku membuat mereka seperti kuliah juga. Bagaimana kalian kuliah, nanti kuliah juga mereka. Karena aku pengen progres mereka setiap minggu apa. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang mau selesai dulu 1 sampai 4 baru dia koreksi kan. Kalau aku sih nggak mau. Karena mengkoreksi 1 sampai 4 itu pasti aku emosi. Yang dikoreksi juga emosi. Udah gue selesain, lu bongkar-bongkar kan. Jadi mending satu chapter. Gitu. Jadi yang ini aku nggak setuju. Nih, oke. Begitu setuju, oke, tekan. Jadi aku paraf itu. Setiap chapter aku paraf. Jangan ada lagi yang berubah. Sepanjang tidak perlu. Ya, jadi kalianlah bagaimana karakter dosen pembimbing itu penting. Ya. Jadi di sini ada yang mau kalian tanyakan mengenai chapter 1, 2, 3, 4? Siapa yang mau bertanya itu tadi? Renanda Sensei. Oke. Sensei, kalau kita mau nulis tentang potensi pajak kan Sensei? Yang kita isi di landasan teorinya itu apa ya Sensei? Soalnya kan kalau potensi pajak kan kita tidak menguji hubungan antara ini dengan itu kan Sensei? Ya. Itu landasan teorinya gimana ya Sensei? Landasan teorinya mungkin ini deh, studi sebelumnya mengenai potensi pajak. Misalnya potensi pajak sektor tertentu, misalnya sektor sawit. Ya kan? Potensi pajak sektor sawit setelah pemberlakuan misalnya larangan impor, pasti ada studi-studi sebelumnya. Jadi studi-studi sebelumnya mengenai potensi pajak, gitu deh, ya. Pasti ada. Itu ininya, itu literatur reviewnya. Kau membuat seluruh sektor atau satu sektor aja? Satu sektor aja sih. Pasti ada itu deh, teori, studi sebelumnya. Nggak harus teori. Jadi literatur review itu tidak harus teori, tapi studi sebelumnya juga oke. Jadi ya orang lain yang sudah melakukan studi yang berhubungan dengan studimu. Oke? Oke, Sensei. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Lagi? Izin bertanya, Sensei. Siapa itu? Rara Sensei. Oke, Nomor 20. Izin bertanya, apakah kan untuk di bagian awal itu kan nggak boleh menyampaikan pendapat ya Sensei? Yes. Nah, tapi saya bingung kadang untuk gimana ya? Untuk menghubungkan antara teori-teori yang dijadikan latar belakang itu tuh untuk tidak menjurus pada apa ya? Tidak menjurus pada pernyataan pribadi yang bisa dikata tanpa dasar yang cukup tuh gimana ya Sensei? Ini bingung. Ya. Aku mengerti. Jadi gini deh, ya. Itu kan common sense aja. Misalnya, kau membahas misalnya tentang ini perlakuan perpajakan PPh, ya kan? Nah, yang di literatur PPh pasal 23 misalnya. Yang dibuat di literatur review adalah studi-studi sebelumnya tentang perlakuan PPh pasal 23. Itu satu. Terus yang kedua, isi PPh pasal 23 sendiri. Ya, kedua. Ya kan? Nah, terus membuat itu, jadi membaca tanpa kau sambung, ya kan?
orang akan ngerti. Oh, topiknya PPH 23, literaturnya tentang studi sebelumnya mengenai PPH 23. Terus yang dia kutip di sini pun PPH 23. Jadi kau tidak usah membuat kata sambung pendapat untuk menyambung. Membacanya sendiri pun orang udah mengerti. Ya enggak, Rara? Ya kan? Nah, kecuali kau cerita PPH 23, ya, yang kau ceritakan di situ PPH 21. Nah, itu jaka sembung bawa golok. Kau terangkan kayak apapun nggak akan nyambung. Ya. Jadi sama aja. Samakan topikmu dengan literatur reviewmu. Kalau topikmu ceritanya ya itu, kalau topikmu ceritanya PPH 23, ya literatur reviewnya ceritanya tentang PPH 23, studi-studi tentang PPH 23. Dan aturan PPH 23 itu sendiri. Dan jadi di situ kau tidak perlu menyatakan pendapat kalau ini nyambung dengan topik. Nah, ya. Orang akan dengan sendirinya tahu, oh ya, ini relevan. Ya. Gitu ya, Rara ya. Jadi nggak usah buat pendapat. Ya. Baik, Sensei. Berarti kalau semisal kan hubungannya bendahara itu ke perbedaan, kan saya nyangkatnya misal PPH 21 potput. Nah, jadi awal fakta yang saya ungkapkan itu kan bendahara banyak melakukan pemotongan. Nah, terus saya bilang bisa jadi itu sesuai dengan sama perspektifnya atau beda. Nah, itu memungkinkan adanya perbedaan. Nah, maksud saya hubungan-hubungan kayak gitu yang nanti dari fakta yang mau angkat saya jadi permasalahan. Nah, itu kadang saya nyambungin gitu berarti nggak perlu ya, Sensei? Nggak usah. Jadi gini aja, banyak terjadi. Kalau sebenarnya gini, kalau soal kayak fenomena itu kan misalnya bendahara ya, studi tentang bendahara itu banyak deh, ya, studi tentang bendahara di KPPA, KPPB, KPPC, ya kan? Kau quote aja studi itu, kau ambil studi itu, ya, masukkan dalam literatur reviewmu, ya, masukkan dalam literatur review. Sepanjang studi yang kau masukkan itu tentang cara pembendahara memungut dan memotong, ya, kau tidak perlu membuatkan satu kalimat yang menyatakan itu nyambung. Karena dengan sendirinya itu otomatis nyambung. Ya. Gitu. Ya. Tapi kalau kau cerita pemungutan bendahara yang kau ceritakan UMKM itu makanya gue bilang kau jelaskan 3 halaman pun nggak bakal nyambung. Ya. Jadi nggak usah. Jadi masukkan aja yang memang betul-betul sesuai dengan topikmu. Itu makanya tadi aku bilang, jangan terlalu jauh kalau inilah masalahnya dengan landasan teori. Ya, kalau landasan teori yang terlalu banyak, itu bisa terlalu lebar. Jadi ambil saja landasan teori yang berhubungan langsung, ya, supaya kau tidak perlu mengeluarkan pendapat apapun di chapter 2. Ya. Oke, ya Lala ya. Makasih Sensei. Yes. Ada lagi mau bertanya? Mau bertanya Sensei. Ya siapa itu? Azhar Sensei. Ya Azhar silakan ya. Mau bertanya yang gambaran objek penelitian Sensei. Oke. Kan saya itu ngambil judul KTTA pengaturan pencantuman NIK pada faktur pajak pada Kanwil DJP Sumut 1. Nah, berarti di gambaran objek penelitian itu yang kanwilnya aja ya Sensei, bukan pengaturan pencantumannya. Terus kalau memang cuman kanwilnya aja, berarti kita jelasin kayak alamatnya di mana, sejarahnya gitu-gitu Sensei, atau gimana? Oh, oke. Ya, Azhar. Ya, kanwil DJP Sumut 1, ya kan? Sekarang di Ponegoro apa di Sukamulya mereka? Sukamulya Sensei. Sukamulya ya. Jadi kalau institusinya kau ceritakan, jadi sejarahnya nggak usah, ya kan? Kau bilang dulu di KKN, sekarang di Sukamulya nggak usah. Jadi gini aja, ya. Objek penelitian aja kanwil DJP Sumut 1. Kanwil DJP Sumut 1 terdiri dari sekian KPP. KPP wilayah, kanwil DJP Sumut 1 yang meliputi wilayah mana aja, ya. Sampai Binjai mereka kan. Terus terdiri dari sekian KPP, ya kan? Di dalam kanwil KPP DJP Sumut 1 struktur organisasinya seperti ini. Nah, di kanwil DJP Sumut 1 apa tadi topikmu? Pengaturan pencantuman NIK pada e-faktur. Nah, di kanwil DJP Sumut 1 proses pencantuman NIK dalam e-faktur dilakukan seperti ini, bla 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 bla. Udah selesai.
Jadi dua-duanya di situ. Ya. Jadi ini ya, menguraikan informasinya. Jadi kau uraikan mengenai objekmu, yaitu kanwil sumut 1, dan kau uraikan mengenai cara pencantumannya di situ. Ini kan penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan. Nah, informasi tentang objek penulisan, itu 1. Terus yang relevan itu yaitu penulisan nick itu. Ya. Sumut 1-nya kau terangkan, terus bagaimana mereka mencantumkan nick pada e-faktur, prosesnya di sumut 1, kau terangkan di sini, di chapter 3B. Ya, Dek ya? Terima kasih sih. Nggak perlu sejarahnya ya, Dek ya? Dulu kantorku juga di situ. Pertama kali penempatan aku di KPP Medan Barat. Di Sukamulya sebelah penjara. Ya. Jadi sekarang itu GKN semua jadinya. GKN pajak ya jadinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sensei izin bertanya. Siapa itu? Anissa, Sensei. Oh ya, kenapa ya? Semisal kita mengambil landasan teori dan pendahuluan itu dari KTTA kakak tingkat. Ya. Tapi merekanya tuh nggak ngambil dari literatur review lain gitu, Sensei. Itu bisa apa enggak, Sensei? Apa itu termasuk pendapatnya kakak tingkat itu? Ya, pendapat kakak tingkat itu kan yang penting bukan pendapatmu kan? Oh, kau masuk jadi aja. Boleh, Sensei. Aja. Tapi kalau dia, nah itu tadi yang nanya tuh. Misalnya kakak tingkat kalian mengambil pendapat orang lain. Dan kalian mengambil dari kakak tingkat kalian gitu kan? Ada yang kayak gitu tuh. Nah, kalian jangan ngambil pendapat kakak tingkat aja. Ini kutipan tidak langsung. Itu ada kutipan tidak langsung sini. Kalau memang hanya kakak tingkat kalian yang berpendapat seperti itu, silakan aja, nggak apa-apa. Langsung kakak tingkatnya yang dikutip. Ya. Tapi kalau misalnya dia harus ambil dari orang pertamanya kan ya, Sensei? Yes. Nah, ini caranya kayak gini nih. Mana tadi? Tunggu. Control F. Nah, kutipan dari sumber kedua. Nah, jadi misalnya ini si DeLong dan Olney mengutip Keynes. Sumber pertamanya Keynes, ya. Nah, kalian harus tulis sumber pertamanya, tapi dikutip di mana, ya Dek ya? Ya, ingat ya. Si DeLong dan Olney mengutip Keynes. Dan si Keynes dan kalian ingin mengutip pendapatnya DeLong yang mengutip Keynes. Keynes yang harus kalian kutip. Tapi dikutip dalam ini ya. Ini di halaman 8 lampiran. Ya. Tapi kalau memang pendapat kakak kelas kalian tanpa dia mengutip dari orang lain ya itu kan kutipan langsung artinya, ya kan? Ya, Nisa? Iya, Sensei. Oke. Tapi semisal itu tanpa perlu ada DeLong dan Olney itu langsung Keynes-nya aja tuh boleh nggak ya, Sensei? Kau bacanya kalau kau buat Keynes doang, artinya kau baca langsung di Keynes. Tapi kalau kau baca tulisannya Keynes di DeLong, kau harus kasih tahu DeLong. Ya. Misal kita langsung merujuk ke Keynes-nya, berarti tanpa DeLong-nya nggak apa-apa ya, Sensei? Jangan, emang kau bacanya di mana? Di Keynes? Misalnya kita tahu dari DeLong itu, terus kita menuju ke yang Keynes itu. Kita baca Keynes-nya, apa tetap harus nyantumin DeLong-nya? Ya cantumin kayak gini, cantumin DeLong-nya. Karena kecuali kau langsung baca dokumen Keynes. Tapi kalau kau bacanya di DeLong, ya, kau baca tulisannya Keynes di DeLong, ya. Nah, itu kau tulis seperti ini. Tapi kalau kau baca langsung ke tulisannya Keynes tanpa di DeLong, ya enggak kau tulis DeLong, ya. Tergantung di mana kau membacanya. Kalau kau membacanya di DeLong, kau kutip juga DeLong. Karena DeLong juga mengutip Keynes. Tapi kalau kau bacanya jangan DeLong, karena kau membacanya langsung di Keynes. Ya. Oke?
Ya, Baik, ada terima lagi? kasih Sensei. Sama-sama, Dek. Ada lagi pertanyaan tentang KTTA? KTTA. Pertanyaan KTTA boleh, pertanyaan ujian oke? Izin tanya Sensei. Siapa itu, Dek? Sofia, Sensei. Sofia. Iya, silakan, Dek. Jadi waktu saya nonton video pembelajaran dari dosen pembimbing saya, itu ada dari buku gitu, Sensei. Dosen saya itu ngutip buku, terus saya tanya, gimana cara nulis buat daftar pustakanya? Dia bilang, kalau video pembelajaran kan nggak ada diatur, jadi dosen saya tuh bingung juga, jadi disuruh seolah-olah saya membaca bukunya. Itu gimana sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukunya aja. Ya. Jadi nggak usah pusing. Iya, nggak usah pusing. Misalnya kau ini nonton YouTube. Di YouTube itu dia mengutip jurnal apa gitu kan. Langsung aja ke jurnalnya. Ya. Sepanjang kau bisa menemukan informasi jurnal itu. Ya deh. Tapi bukunya nggak bisa ditemuin, Sensei. Ya kan nggak harus kau baca. Oh enggak. Oke, Sensei. Kasih, Sensei. Iya. Oke. Ada lagi? Sensei mau bertanya, Sensei. Siapa itu? Sofi, Sensei. Sofi, Windy, Nolarita. Yes. Silakan. Sensei, saya mau bertanya tentang kontingensi, Sensei. Kontingensi, oke. Iya, rencana kan saya mau ada perubahan judul, Sensei. Nah, nanti tuh kayak tata caranya gimana ya, Sensei? Apakah langsung bisa ganti gitu? Komunikasikan dulu dengan dosen pembimbing, Dek. Ya. Jadi gini, apapun perubahan di dalam KTTA harus sepersetujuan dosen pembimbing ya. Jangan nanti dosen pembimbingmu tiba-tiba, kok berubah tiba-tiba. Jangan ya, Dek ya. Dia harus tahu apapun yang terjadi dengan KTTA-mu. Ya. Jadi kau mau nambahin titik, koma, paragraf, dia harus tahu. Ya. Ngerti? Baik, Sensei. Apalagi Terima kasih. Ya, apalagi perubahan-perubahan itu harus sepersetujuan mereka. Karena kontingensi itu harus sepersetujuan pembimbing. Ya, jangan kalian rubah. Tiba-tiba dia kan pegang dokumen lama kalian kan. Kalau tiba-tiba dia bandingkan dokumen lama dengan dokumen yang baru kalian kasih berbeda, ya wah, gawat itu nanti. Ya, oke deh. Baik, Sensei. Ya, apalagi? Izin bertanya, Sensei. Siapa itu? Shelly, Sensei. Hah? Shelly. Shelly. Sensei, terus untuk daftar pustakanya yang Keynes sama The Long Olney itu gimana, Sensei? Keynes aja. Keynes aja? Iya. Tunggu dulu. Berpikir dulu aku. Harusnya dua-dua. Soalnya kemarin di proposal ada yang kayak gini, Sensei. Cuman saya pas nyantumin sumbernya cuman yang bukunya aja, bukan yang dari artikel itu. Harusnya dua-dua, Dek. Harusnya dua-dua. Harusnya The Long iya, Keynes juga iya. Karena semua yang kau sebutkan dalam literatur itu dalam landasan teori harus ada dalam daftar pustaka. Berarti Sensei nanti pas itu kan di proposal, pas di pendahuluan KTTA nanti masih bisa diganti kan, Sensei ya? Masukin dua-dua. Iya, dua-dua. Karena kan kau membaca Keynes itu di The Long. Ya kan? Nggak adil dong kalau kau masukin, kecuali kau bacanya langsung di Keynes. Ya nggak adil, ya kan nggak adil kan kalau kau nggak masukin The Long karena kau membacanya di The Long, ya kan? Berarti daftar pustakanya tadi gimana, Sensei? Jadinya The Long iya, Keynes iya. Maaf Sensei, tapi kayaknya di PR9 itu ada di bawah contohnya gitu. Mana halaman berapa? Ini siapa ini? Indah. Di mana halaman berapa? Itu malah yang ditulis itu tuh yang si The Long-nya. Jadi tuh kan The Long itu kan ngutip di tulisan lain. Nah, kita kan ngutip The Long-nya. Di mana halaman berapa? Lupa, Sensei, bentar. Itu ke bawah lagi, Sensei. Nanti ada contohnya di daftar pustaka itu. Bentuk daftar pustaka. Jika pengarang, seluruh nama pengarang kecuali terdapat 20 pengarang. Oke. Mana? Lagi? Nanti ada tabel gitu, Sensei. Oh gitu. Oh iya. Nah itu.
Buku tanpa pengarang, buku dengan 1 orang pengarang, buku 20 pengarang, penyunting, artikel. Oh iya ini. Ya kan bener nih. Jadi Nah, pustakanya cuma jadi di Delong aja ya. Oh ya udahlah, Delong aja. Ya terima kasih ya. Ya, di Delong aja kalau gitu. Ya kan ini kan di H ya. Ya makasih Sensei. Halaman 13 ya. Aku yang makasih, aku malah nggak tahu. Makasih ya. Thank you ya Nisa, thank you ya Dinda. Makasih kembali Sensei. Yuk, coba lagi. Kamu baru tahu aku. Izin bertanya, Sensei. Siapa itu? Shirley, Sensei. Shirley. Oh ya, Shirley Rosalina. Itu kan di slide ini kan ada 2 jenis penulisan citasi ya, Sensei. Nah, itu apakah kita harus konsisten memilih salah satunya atau bisa mengkombinasikan keduanya, Sensei? Maksudnya cara penulisan? Ini yang contoh ini ya. Contoh. Penulisan citasinya kan ada 2 jenis, Sensei. Oh, apakah ini. harus apakah harus konsisten menggunakan salah satunya? Oh, konsisten lah Dek kalau bisa. Jangan berubah-berubah. Baik, Sensei. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Grafta mana Grafta? Ini kok diam-diam aja? Sensei. Kau sehat? Kok diam aja kau? Lagi sakit. Sakit apa kau? Gusi. Oh ya. Tapi bukan COVID kan? Bukan Sensei. Oh ya. Karena kau. Ya oke, nggak apa-apa, oke lah. Tapi sehat kau ya? Iya Sensei. Nggak banjir sana kan? Enggak Sensei. Oh ya udah. Bye-bye ya. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya Sensei. Siapa itu? Zaim. Ya silakan Jaim. Latar belakang di KTTA tuh emang lebih ringkas apa boleh sama persis kayak di proposalnya, Sensei? Dek, tanya dosen pembimbingmu. Ya. Tapi yang pasti ya, tidak lebih ringkas. Ya, tidak lebih ringkas. Itu harus lebih elaborate, harus lebih jelas. Kalau aku malas mikir, samain aja. Itu kalau aku. Ya, ngapain mengerjakan hal yang sama balik, ya toh? Ya. Nah, tadi itu tanya dosen pembimbingmu, tapi yang pasti tidak lebih ringkas. Ya, harus lebih dielaborate, boleh. Ya, jadi minimal sama. Lebih boleh, kurang jangan. Ya, Jaim ya. Nah, tapi sesuaikan dengan selera dosenmu ya, Dek ya. Ya, jadi gini Dek ya. Ini sekali lagi ya buat kalian. Ya. Aku kan bukan dosen pembimbing kalian. Ya, ikuti selera mereka. Ya, tapi tidak akan jauh berbeda karena aku cenderung lebih simpel ya. Ya, aku tidak mau mengulang-ulang. Ya kalau udah dikerjakan di proposal ngapain lah mereka kerja 2 kali, capek kali loh. Ya, nggak bisa. Aku sih lebih bagus mereka mengerjakan hal yang lain yang lebih berguna. Itu kalau aku. Tapi kan ada dosen yang ya maunya lebih detail di sini. Nah, itu monggo. Itu tidak salah juga, ya Dek ya. Jadi pendekatan orang itu berbeda-beda. Kalau aku sih ya kayak gitulah. Ya karena gimana ya? Hidupku ini udah ruwet. Jadi nggak perlu diruwetin lagi. Ya, gitu. Tapi ya gitulah. Ya, itu karakter orang berbeda-beda. Ya, kalau aku bisa mudah, kenapa susah-susah? Ya, gitu. Ya, Jaim ya, itu tolong ditanyakan sama senseimu. Kalau aku copy paste udah jadi. Ya. Paling nggak 1 chapter kelar. Ya nggak? Ya. Oke, ada lagi? Karena nggak boleh aku membimbing kalian. Katanya nanti tidak independen. Ya, jadi kalau aku membimbing kalian 90 ekor ya nggak masalah lah. Kan? Ya udah lulusin aja susah amat. Emang kalau kalian nggak lulus honorku nambah? Ya kan enggak kan? Iya. Tapi ya nggak semua kayak aku ya. Jadi Dek tolong ya. Kalau untuk KTTA dengarkanlah apa kata dosen pembimbing. Tapi kalau untuk UAS Pensos, nah dengarkanlah aku, jangan dengarkan dosen pembimbing kalian, ya. Itu aja, ya. Dan jangan kalian adu-adu. Kata Sensei Elsa gini-gini, no. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Ada lagi? Sensei izin bertanya. Siapa itu? Amalia. Ya silakan Amalia. Di mana kau itu, Dek? Kok ada pohon-pohon?
di alun-alun Sensei cari sinyal. Oh iya. Oke deh. Izin tanya Sensei. Ya deh. Misal saya nemu ada skripsi tapi itu dari repositori kampus lain dan itu nggak bisa saya lihat isinya Sensei. Nah itu buat dapetin filenya boleh nggak sih minta tolong ke teman kita yang dari kampus itu buat downloadin atau kita menghubungi orangnya langsung Sensei? Boleh. Biasanya gini deh. Kalau aku sih gini ya. Jadi ada beberapa jurnal itu yang berbayar, ya kan? Ada juga yang aksesnya terbatas. Kalau kau meng-email penulisnya langsung boleh. Kalau kau menghubungi kawanmu yang kuliah di situ juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini ya, kalau literatur review itu tidak harus semuanya kalian langsung baca gitu, enggak. Literatur review itu boleh kalian baca di jurnal yang lain. Misalnya jurnal A mengutip jurnal B. Jurnal B boleh kalian jadikan literatur review juga. Ya. Jadi enggak plek-plek harus dibaca, enggak. Ya. Tapi idealnya harus dibaca memang kalau bisa. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksain. Ya masa kalian beli-beli semua jurnalnya, bangkrut lah. Ya. Enggak apa-apa, cepet berimajinasi lah. Ya. Dan ya aku sih tidak menyarankan kriminal, tapi ya terserah kalian aja lah, yang penting dapat ya, gitu ya. Gitu. Ya, Amalia ya. Aduh, terima kasih ya udah capek kau ke alun-alun. Dari tadi aku pengen bertanya, kok ada pohon-pohon? Di mana kau tinggal ya? Di Banyumas. Di Banyumas Sensei. Oh, oke. Hati-hati kau ya, jangan di tengah jalan kau berdiri-berdiri. Baik Sensei. Yo, terima kasih. Pakai masker. Iya Sensei pakai. Ya, good. Satu lagi, ini sebelum aku mau ngajar lagi nih. Satu lagi ada yang mau nanya? Sensei mungkin yang apa tadi tentang Lara? Tentang UAS yang tadi sempat saya chat di apa itu? Ada kok chat? Izin bertanya, apakah mungkin kalau misalkan pertanyaan itu tidak dijawab oleh partisipan, nah kita ngelaporinnya itu seakan-akan kayak kita nggak menanyakan itu atau dijawabnya itu dilaporkan kayak, tapi tidak dijawab. Iya, gitu. Ya. Jadi jangan, karena kalau kau tidak menanyakan itu hal yang berbeda dengan menanyakan tapi tidak dijawab. Ya, laporkanlah sesuai dengan yang kenyataannya. Oke? Ya, jadi deh. Nah, oke ya, Rara ya. Jadi gini ya, ini aku mau ngajar lagi sebentar lagi. Kelas berapa? Kelas 15. Ya. Grafta cepat sembuh. Ya. Terus nanti jangan lupa hari Rabu ya, kuliah umum. Ya. Terus jangan Faris, pastikan teman-temanmu semua masuk nanti di kelas hari Rabu. Udah pada daftar kalian kan? Ada linknya, ada pendaftarannya, harus daftar ya. Terus nanti kita ketemu di situ. Terus nanti sebelum ujian kita ketemu satu kali. Kalau kalian oke, dengan kelas-kelas dua kelas lainnya kita akan bahas apa saja yang akan aku ujiankan. Akan jadi bahan ujian kita. Dan bagaimana nanti penilaiannya. Supaya kita setuju di depan dulu seperti apa. Ya. Supaya kalian tahu apa yang dikerjakan dan aku juga nggak seenak-enaknya menilai. Ya. Oke? Jadi aku pikir terima kasih adik-adik semua. Hati-hati, sehat-sehat semuanya deh ya. Ini makin nggak beres ini COVID ini. Berhati-hatilah kalian. Ya, minum vitamin, minum susu, apalah. Pokoknya istirahat yang baik. Dan jangan lupa siapkan KTTA kalian supaya tidak membebani nanti ujian terakhir. Mulailah dengan rencana-rencana ya supaya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Salam buat orang tua. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih deh ya. Yuk, bye-bye. Terima kasih, Sensei. Bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Terima kasih. Terima kasih.